Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca secara lengkap pendahuluan dalam 10 bait syair yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Iya. Baik. Kemudian dalam bait syair yang ke-11, dan ini adalah pembahasan yang ke-7 dari inti kajian yang akan kita bahas di dalam manzumah ini. Ya, pembahasan yang ke-7, kaidah pertama, segala perkara bergantung kepada maksud dan niatnya. Nah, kata beliau rahimahullah, an-niyatu syartul lisairil amal, biha salahu wal fasadu lil amal. Kata beliau, niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Biha salah wal fasadu lil amal. Dengan itu, dengan niat ini diukur kesalihan, kebaikan amalan tersebut atau rusaknya. Baik. Jadi ini terkandung di dalamnya penyebutan kaidah pertama. Yang dibahasakan oleh Syekh di sini bahwa niat merupakan standar kesalihan atau rusaknya sebuah amalan. Iya. Dan ini beliau bahasakan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan kaidah ini yang disebut oleh para ulama dengan penamaan al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu adalah tergantung kepada maksudnya. Iya. Dan ini salah satu dari 5 kaidah pokok, 5 kaidah terbesar dari kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Iya. Dan di pembahasan seputar niat ini ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama adalah tentang definisi dari niat. Iya. Niat secara bahasa itu dari masdar dari nawa yanwi,
dia meniatkan dan maknanya secara bahasa adalah al-azm ala syai'. Dia berazam untuk melakukan sesuatu. Iya. Dan di atas makna secara bahasa ini, itu yang didefinisikan oleh banyak ahli fikih. Karena itu mereka mengatakan bahwa niat al-azm alal fi'l. Niat itu adalah seorang bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perbuatan. Iya, sudah bertekad untuk melakukan sebuah perbuatan. Maka itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan niat. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan niat dengan definisi qasdut ta'a wa taqarrub ila Allah Ta'ala bi ijadil fi'l awil imtina' anhu. Adalah memaksudkan ketaatan dan taqarrub kepada Allah dengan melakukan perbuatan atau menghindari suatu perbuatan. Iya. Jadi dibangun di atas definisi ini, dia khususkan makna niat kepada hal yang berkaitan dengan ketaatan. Dan ini adalah pendefinisian tentang niat dengan makna khusus, bukan dengan makna umum. Adapun makna umum itu seperti yang kita sebutkan tadi, banyak keterkaitannya secara bahasa. Bahwa niat adalah al-azm alal fi'l. Sebuah tekad, ya, suatu semangat untuk melakukan sebuah perbuatan. Nah, itulah yang disebut dengan niat. Dan dimaklumi bahwa niat itu dua macam. Ada niat yang benar dan ada niat yang tidak benar. Iya. Jadi kalau didefinisikan bahwa niat semuanya adalah ketaatan, berarti kalau orang berbuat jelek tidak ada niatnya. Dan ini tentunya tidak dimaksudkan oleh orang yang memberi definisi. Baik. Jadi ini definisi tentang niat. Secara bahasa dan secara istilah. Apa perbedaan antara niat dan ikhlas? Iya, keikhlasan itu adalah seorang melakukan amalannya semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di atas makna ini menunjukkan bahwa niat lebih umum daripada makna ikhlas. Lebih umum daripada makna ikhlas. Nah. Baik. Kemudian beliau berkata, an-niyatu syartun. Niat adalah syarat. Syarat itu apa? Ya, syarat cara bahasa adalah al-alamah, adalah tanda. Dan secara istilah adalah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la adamun li dzatihi. Syarat adalah apa yang mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya hukum. Dan apa yang tidak mesti kalau syarat ada, dimestikan keberadaan hukum, atau tidak juga dimestikan ketidakberadaan hukum itu pada zatnya. Contoh misalnya bertaharah, bersuci, itu adalah syarat salat. Iya. Jadi kalau tidak ada taharah, maka tidak syah salatnya. Kalau seorang bertaharah, ya tidak mesti dia harus salat.
Sebab mungkin saja sekarang kita bertahara, tidak mesti kita melakukan sholat apa? Sholat duhur sebelum belum masuk waktunya. Jelas ya? Wala adamun lidatihi. Dan juga bukan artinya sama sekali tidak ada perbuatan itu. Ya, mungkin akan datang di waktunya. Jadi ini mana syarat secara bahasa dan secara istilah. Ya, dan definisi syarat ini diuraikan di pembahasan usul fikih. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa niyatu syartun lisairil amal. Dia adalah syarat untuk seluruh amalan. Iya. Syarat untuk seluruh amalan. Ini kaidah di dalam ilmu fikih dibahasakan oleh banyak ulama dengan judul al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada apa? Maksud dan tujuannya. Al-umur, sekali lagi al-umur apa? Bimaqasidiha. Ya, masyhurnya seperti itu. Walaupun ini pembahasan, sebagian ulama mengkritiknya dari beberapa sisi, tapi dia adalah hal yang dikenal di kalangan kebanyakan ulama. Walaupun paling afdalnya kalau dibahasakan sebagaimana yang datang di dalam hadis. Karena dasar kaidahnya yang paling pokok adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Baik atau tidaknya. Ya. Salih atau rusaknya tergantung pada apa? Pada niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Karena itu kaidahnya boleh disebut dengan al-umur bimaqasidiha. Dan kalau ingin lebih bagus lagi, sebut saja al-a'mal apa? Binniyat. Sesuai dengan apa? Teks dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, an-niyatu syartun li sa'iril amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Iya. Baik. Jadi niat ini adalah syarat. Kapan sebuah niat itu dianggap sebagai niat yang syah? Iya. Ini pembahasan berikutnya di pembahasan niat. Tentang syurut kesahihan niat. Niat itu dianggap sebagai hal yang sahih, syarat yang sahih, kalau terpenuhi padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, al-ilm bil manwi. Dia mengetahui, punya ilmu tentang apa yang dia niatkan. Iya. Jadi kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia harus tahu sesuatu yang akan dia apa? Dia kerjakan. Ya, karena itu tidak mungkin dikatakan seorang itu meniatkan sesuatu, padahal dia tidak tahu sesuatu yang akan dia kerjakan. Ya. Karena itu dari syarat niat, yang pertama adalah dia meniatkan apa yang, atau dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia niatkan. Iya. Kemudian yang kedua dari syarat niat adalah al-jazm bil manwi. Dia pastikan apa yang dia niatkan. Ya. Sebab ini niat dibangun di atas azm, kepastian, tekad yang bulat untuk melakukannya, sehingga ia dikatakan memiliki niat. Ya, kalau dia melakukannya tidak meniatkan, maka itu tidak ada niat namanya. Tidak ada niat. Maka harus dia memiliki azm. Ya, kemudian syarat yang ketiga dari syarat sahihnya niat adalah at-tamyiz. Iya, dia bisa membedakan
bisa membedakan antara apa yang dia niatkan dan apa yang dia tidak niatkan. Dia bisa membedakannya. Nah, karena itu anak kecil dikatakan belum memiliki niat sebab dia belum mumayyiz. Dia belum memiliki tamyiz. Kemudian yang keempat dari syarat syahnya niat adalah al-aql. Iya. Dia akil sadar terhadap apa yang dia niatkan. Adapun orang yang tidak sadar seperti orang yang mabuk, orang yang tidur, atau orang yang tidak waras, ini tidak dianggap niat-niatnya sebab tidak ada kesadaran. Dan sebagian ahli fikih menambah syarat yang kelima, yaitu syarat keislaman. Adalah syarat keislaman. Tapi ini syarat adalah hal yang perlu ditinjau kembali sebab kalau dikhususkan pada ibadah niat itu, ini adalah menyempitkan cakupan dari niat. Padahal kaidah niat ini masuk di dalam hampir seluruh pembahasan fikih, bahkan di seluruh pembahasan fikih. Hingga kata Imam Syafi'i, dia masuk ke dalam 70 bab pembahasan dari pembahasan fikih. Nah, dan itu diuraikan panjang lebar oleh As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Dan beliau tambahkan selain daripada itu dari bab-bab yang diperlukan padanya niat. Pembahasan niat ada di dalamnya. Jadi mensyaratkan pada niat ini dia harus seorang muslim. Ini titik masalah. Karena di pembahasan talak, di pembahasan jual beli, di pembahasan nadar, di pembahasan sumpah, di dalam hal ini niat dari orang kafir itu dianggap. Dikata dia datang ke pengadilan misalnya, dan dia mengatakan telah mentalak, maka niat adalah hal yang dianggap di dalam hal tersebut, walaupun dia dari seorang kafir. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa ada 4 syarat yang disyaratkan pada suatu niat dianggap sebagai niat yang sahih, niat yang benar. Baik. Kemudian niat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, adalah syartun lisairil amal. Syarat untuk seluruh amalan. Dimaklumi di pembahasan usul fikih bahwa amalan itu 2 macam. Ada amalan yang sifatnya melakukan perbuatan, melakukan, dan ada amalan yang sifatnya meninggalkan. Sebab at-turuq, hal-hal yang ditinggalkan, itu juga dianggap amalan. Di kalangan jumhurul ulama. Di kalangan kebanyakan para ulama. Dan ini memang kebanyakannya tidak disinggung. Sebab di pembahasan meninggalkan, itu pada banyak hal tidak disyaratkan padanya niat. Karena itu kata para ulama bahwa amalan-amalan itu seluruhnya disyaratkan padanya niat, kecuali pada 2 perkara. Yang pertama adalah pada at-turuq, perkara-perkara yang sifatnya ditinggalkan, seperti ia meninggalkan najis, kemudian ia misalnya meninggalkan dusta, meninggalkan perzinahan, dan seterusnya. Maka ini bentuk dari perbuatan. Kalau dia sudah tinggalkan, maka itu sudah cukup. Tidak disyaratkan dia harus memiliki niat. Kemudian yang kedua, apa yang kembali kepada al-adat, kebiasaan. Seorang memberi nafkah kepada
keluarganya, atau seorang misalnya menemukan sesuatu lalu dia balikkan sesuatu itu kepada pemiliknya, ya, atau dia membayar hutangnya. Hal-hal yang seperti ini tidak disyaratkan padanya niat. Ya, kalau dia sudah bayar hutang kepada orang tersebut, maka sudah lunas hutangnya. Ya, tidak dikatakan kau niat atau tidak sehingga syah apa? Bayar hutangnya. Tapi ini sudah syah dengan sekadar dia memberikan. Jelas ya? Ini dari sisi keabsahannya. Karena itu ucapan dari penulis di sini, an-niyatu syartun li sa'iril amal. Kata sa'ir seluruh amalan. Ya, maksudnya seluruh amalan yang disyaratkan padanya niat. Jelas ya? Seluruh amalan yang disyaratkan padanya apa? Niat. Karena ada amalan-amalan yang tidak disyaratkan padanya apa? Padanya niat. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Ya, Allah. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini, ya, bahwa secara umum apa yang disebut oleh Syekh di sini, an-niyatu syartul li sa'iril amal, niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Itu adalah kaidah yang tepat, didukung oleh penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang menjelaskan tentang keharusan niat itu. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man kana yuridul ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, iya, maka kehidupan dunia yang segera, maka kami akan segerakan untuknya kehidupan dunia itu. Pada siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam, yang masuk di dalamnya dalam keadaan dihinakan dan direndahkan. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan telah berusaha di atas jalan mencapai akhirat itu, maka orang yang seperti ini upayanya adalah upaya yang disyukuri. Iya, Allah akan memberikan balasan yang baik untuknya. Jadi diukur di sini keinginan, irada, kehendak, itulah niat. Kalau niatnya dunia, iya, dipersegera untuknya, dan nanti pasti dia mendapatkan siksaan. Kalau niatnya akhirat, niatnya baik, maka baik pula yang akan dia tuai. Baik pula yang akan dia tuai. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, iya, di surah Hud, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Iya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan balas secara cukup amalan-amalan mereka itu. Dan mereka tidak akan dikurangi. Ya. Jadi kalau dia di kehidupan dunia dia hendaki dunia, dikasih dunia itu. Tapi ditegaskan bahwa mereka ini kelak di kemudian hari tidak ada balasan untuk mereka kecuali api neraka. Nah, dan juga dari dalil untuk kaidah ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan seterusnya dari hadits Umar bin Khattab yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan selainnya bahwa hadits innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari pada ilmu agama. Nah,
Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang kebenaran kaidah ini. Baik, jadi secara umum ini adalah kaidah yang berjalan dan dipakai oleh para ulama. Ya, kemudian di antara pembahasan yang perlu dijelaskan berkaitan dengan niat adalah tentang di mana tempat dari niat tersebut. Iya. Kata sebelum saya uraikan di mana tempat niat, masih berkaitan dengan dalil bahwa niat ini adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amalan. Iya. Sebab disyaratkan amalan itu diterima adanya al-ikhlas, niat yang benar, dan disyaratkan harus ada apa? Mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dua pensyaratan umum ya, kebanyakan para ulama. Ya, dalam pendetailan kadang disebut tiga. Disyaratkan pelaku amalan dia harus seorang yang bertauhid. Baik. Kemudian pembahasan berkaitan dengan tempat niat. Di mana niat itu? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Di Majmu'ul Fatawa beliau menukil bahwa para ulama syariat bersepakat ala anna an-niyya mahalluha al-qalb. Bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Iya. Kata beliau, wala yakfi at-talaffuz bil lisan dunahu. Mengucapkan dengan lisan, ya, itu tidak cukup kalau tidak ada niat di dalam hati. Kama la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuz. Sebagaimana tidak disyaratkan seorang itu melafadzkan bersama dengan niat. Iya. Jadi kalau dia sudah meniatkan, tidak harus dia mensyaratkan. Apa tidak harus dia melafadzkan? Kalau dia sudah meniatkan, tidak harus dia apa? Dia lafadzkan. Sebab niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silam pendapat. Hanya saja sebagian fuqaha belakangan ada yang mengatakan boleh dilafadzkan. Iya. Boleh dilafadzkan. Dan mereka berdalil dengan dua hal. Yang pertama adalah melafadzkan bacaan ihram bagi orang yang ihram untuk haji maupun untuk umrah. Iya. Di mana dia membaca labbaik Allahumma umrah atau dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Iya. Dilafadzkan bacaan ihramnya. Maka mereka menganggap bahwa ini adalah bentuk melafadzkan apa? Bentuk melafadzkan niat. Iya. Dalil yang kedua yang mereka pakai adalah ketika menyembelih hewan kurban. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah Allahu akbar. Maka ini kata mereka melafadzkan niat. Ya. Dan ini dua dalil tidak tepat. Sebab itu bukan melafadzkan niat. Tapi itu adalah tuntunan yang dituntunkan untuk dibaca di awal ibadah. Iya. Dan ini hal dimaklumi. Kita salat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Tidak dikatakan bahwa ucapan Allah Akbar itu adalah niat kita. Tidak. Sebab niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya, karena itu keliru. Orang-orang yang melafadzkan niatnya di dalam ibadah. Begitu dia mau salat, dia membaca usolli fardhu misalnya. Ini dari hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Kalau dia mau puasa, ya, dia juga berniat nawaitu an asuma ramadhana. Saya berniat untuk puasa Ramadan. Dia lafadzkan niatnya. Ini adalah hal yang bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadits tentang niat, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, dan bertentangan dengan makna niat secara bahasa. Sebab niat secara bahasa itu tempatnya di dalam hati. Iya. Juga melafadzkan niat itu bertentangan dengan akal sehat.
Nah, sebab kalau segala sesuatu yang akan dia lakukan harus dia niatkan, maka ini akan menyebabkan hal yang sangat berat di tengah manusia. Bukan hal yang masuk akal. Seorang kalau mau makan misalnya, di depannya ada nasi, ada telur, ada ayam, ada ikan. Kalau dia ingin mengambil ayam, dia berkata, nawaitu, saya niat untuk ngambil ayam baru diambil. Atau dia berkata, saya niat mengambil telur baru diambil telur. Ini tidak masuk akal. Niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Baik. Dan ini pembahasan pokok. Di dalam masalah niat hendaknya diketahui. Kemudian di antara inti pokok pembahasan niat di sini, sehingga dia menjadi kaidah umum, para ulama itu memaksudkan dari pembahasan niat dua hal. Mereka memaksudkan dari pembahasan niat dua hal. Yang pertama adalah yang dimaksudkan dari pembahasan niat. Yang pertama adalah tamyiz al-amal. Untuk membedakan amalan yang dia lakukan. Jadi sekarang amalan yang dikerjakan ini apa sifatnya? Harus dia bedakan. Dan tamyiz amal ini terbagi dua. Yang pertama, dia bedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Jadi fungsi dari niat dia bedakan antara ibadah dan apa? Kebiasaan. Dia mandi. Kena mandi junub dia. Kena janabah, kewajiban mandi junub. Kemudian masuk kamar mandi. Biasanya pagi-pagi dia mandi. Tidak terpikir bahwa dia sebelumnya apa? Junub. Dia mandi sebagaimana kebiasaannya setiap hari mandi. Setelah mandi baru dia ingat bahwa dia apa? Dia junub. Sekarang pertanyaan, mandinya ini cukup atau tidak? Jawabannya tidak cukup. Sebab dia tidak meniatkan mandi apa? Mandi janabah. Nah, maka di sini pentingnya niat. Membedakan yang mana yang merupakan niat ibadah dan yang mana yang merupakan niat kebiasaan. Karena itu tadi kita sebutkan bahwa orang yang meninggalkan najis, berbersih, meninggalkan zina dan seterusnya, itu tidak harus niat. Tapi kalau ingin dapat pahala, dia perlu niat di dalamnya. Kalau ingin dapat pahala. Betul, kalau dia kembalikan harta milik orang, sudah lepas tanggung jawabnya. Sudah lepas tanggung jawabnya. Dia sudah tunaikan kewajiban, tidak perlu niat. Tapi kalau dia ingin dapat pahala, dia niatkan bahwa mengembalikan hak orang, itu adalah ibadah. Maka dengan ibadah ini dia mendapat apa? Mendapat pahala. Jelas ya? Dan kadang sebuah kebiasaan. Tapi kalau dia niatkan dengannya ibadah, bisa bernilai ibadah. Makan, minum, kebiasaan. Orang makan dan minum, tidak perlu niat. Jelas ya? Sebab ini adalah adat dari kebiasaan. Tapi kalau dia niatkan dengannya kebaikan, dia makan dan minum untuk menjaga kesehatannya, agar supaya dia bisa menegakkan ibadah-ibadah yang besar, dia bisa menegakkan salat misalnya, bisa menegakkan ibadah-ibadah yang memerlukan fisik, maka ini tidak ada masalah. Dan ini dia akan mendapat pahala sesuai dengan apa? Yang diniatkan. Karena itu dalam kelanjutan hadits Umar bin Khattab, wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ini yang pertama di dalam fungsi niat, yaitu membedakan amalan. Yang pertama dia bedakan antara sebuah amalan itu apakah itu ibadah atau kebiasaan. Kemudian yang kedua di dalam membedakan amalan, adalah membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara sebuah ibadah dengan apa? Ibadah yang lainnya. Nah, jadi dia sholat dia bedakan. Ini sholatnya sholat duhur atau sholat asar. Ini ibadah yang dia kerjakan wajib atau sunnah. Ketika dia berpuasa, ini puasa yang dia kerjakan puasa nadar, puasa membayar tunggakan, atau dia puasa sunnah. Maka diperlukan niat untuk membedakan antara ibadah ini dengan ibadah yang lainnya. Baik.
Jadi ini secara umum fungsi yang pertama dari pembahasan niat di kalangan para ulama. Yaitu tamyiz al-amal. Untuk membedakan amalan yang dikerjakan. Iya. Kemudian fungsi yang kedua dari pembahasan niat adalah tamyiz maqsudil amal. Adalah membedakan maksud dari amalan. Ya, dia beramal itu untuk siapa? Dia maksudkan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Iya. Amalan yang dia kerjakan ini, ya, apakah di dalamnya ada riya atau tidak? Ya, ini namanya tamyiz maqsudil amal. Membedakan maksud dari amalan itu. Jadi ini dua pembahasan di dalam niat. Pembahasan yang pertama, itulah yang dibahas di buku-buku fikih. Sebab memang di buku fikih, kalau para ahli fikih berbicara tentang niat, adalah untuk itu tadi. Membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara sebuah ibadah dari apa? Kebiasaan. Iya. Jelas ya? Ini maksud pembahasan di buku-buku fikih. Adapun makna niat yang kedua, pembahasan niat yang kedua, membedakan maksud amalan, ini biasanya dibahas di buku-buku tentang akidah. Di buku-buku tentang akhlak. Iya. Di situ diterangkan bagaimana seorang itu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai sudah pembahasan. Iya. Tentang apa maksud dari niat tersebut. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga di sini, dari perkara yang kadang sebagian orang keliru dalam memahaminya, tentang waktu berniat. Iya. Kapan seorang itu berniat? Kapan waktunya? Ya, dimaklumi bahwa niat itu adalah sebelum dia beramal. Dia telah meniatkannya. Nah, dia telah meniatkannya. Tapi yang perlu dirinci di sini dan perlu diingatkan bahwa waktu niat itu dia berniat kadang secara hakikat dan kadang secara hukum. Dia telah berniat. Iya. Secara hakikat sebelum dia bekerja, beramal, dia sudah meniatkan. Dia hadirkan niatnya. Iya. Maka ini tampak hakikat niat. Secara hukum, dan ini kadang yang banyak dipertanyakan. Seorang punya kebiasaan tiap harinya, begitu adzan dia langsung keluar. Pergi sholat. Ya. Begitu adzan dia pergi wudu, kemudian sholat. Jelas ya? Kadang tidak hadir dalam hatinya dia sholat ini sholat apa? Sholat duhur, sholat asar. Jelas adzan dia pergi apa? Keluar sholat. Sebab memang sudah kebiasaannya. Seperti itu. Maka ini di sini dikatakan bukan tidak ada niatnya orang yang seperti ini. Ada niatnya secara apa? Secara hukum. Iya. Hanya saja dia lupa menghadirkan apa? Menghadirkan niat. Tapi niat secara hukum ada. Jelas ya? Ya, karena itulah ya, seorang pandai meluruskan pada niatnya. Ya, kalau misalnya terjadi kejadian itu tadi, dia tiap kali dengar adzan keluar sholat. Kadang dia tidak hadirkan ini sholat duhur, asar, yang penting hadir sholat, dia ikut sholat bersama imam. Ya. Maka kalau ini kebiasaannya, maka hendaknya dia selalu mendidik dirinya bahwa dia kalau keluar sholat, itu dia keluar sholat untuk waktu sholat itu. Sehingga apa? Akan menjadi ya, bagus niatnya dan tertutup celah. Tertutup pintu untuk syaitan yang sering memberi was-was kepada sebagian orang. Jelas ya? Jadi ini pembahasan tentang niat. Iya. Kalau ini pembahasan diketahui, maka ini akan menghilangkan banyak keraguan. Ya. Kita sering melihat ya, sebagian orang kalau sholat, dan sebagian imam kalau mau takbiratul ihram, takbirnya panjang sekali. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Katanya menghadirkan niat. Hadirkan niat. Ini berlebihan. Ya, bahkan ada yang kalau niatnya belum hadir dia ulangi lagi. Ya, sampai ada sebagian yang pernah cerita imam sholat di masjid mereka,
Kadang kalau mau takbiratul ihram sampai 7 kali dia ulangi. Iya. Allah, ada kembali lagi, belum hadir niatnya. Ya. Allah, belum hadir. Baru dia lanjutkan. Ini semuanya karena apa? Was-was. Iya. Dan ini akibat kurang fikih dalam agama. Baik. Jadi demikian ketentuan berkaitan dengan waktu niat tersebut. Iya. Dan kalau seorang sudah sebelumnya dia misalnya berniat untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian setelah itu dia ingin berpuasa, maka dia harus hadirkan niatnya. Jelas ya? Adapun kalau dia dari malam hari sudah berniat, kemudian di waktu pagi, ya, dia bertanya, ya, apakah ada makanan atau tidak? Kalau begitu saya berpuasa kalau nggak ada makanan. Maka ini bukan orang yang baru berniat, tapi niatnya memang sudah apa? Sudah ada niat itu. Niatnya sudah ada. Baik. Jadi ini beberapa sudut ya, pembahasan secara ringkas berkaitan dengan niat ini. Dan satu lagi pembahasan yang perlu saya terangkan di sini tentang masalah niat apabila dimasuki riya di dalamnya. Iya. Apakah membatalkan niat tersebut? Ya, dimaklumi bahwa niat itu menjadi batal kalau dia putuskan niatnya, atau kalau niatnya dimasuki di dalamnya dari perkara kesyirikan, perkara riya yang membatalkan apa? Membatalkan niat. Baik. Maka ini masalah perlu dirinci menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia riya pada seluruh amalan ibadahnya, maka ini ibadahnya tidak syah. Ibadahnya tidak syah. Yang kedua, rincian yang kedua, kalau riya masuk pada sebagian amalan ibadah, iya, masuk pada sebagian amalan ibadah, maka kalau dia menahannya, ya, berusaha menghilangkan riya tersebut, maka ini insyaallah taala tidak ada masalah. Amalannya tetap syah. Tapi kalau dia membiarkan riya itu bergejolak dalam dirinya, ini membatalkan apa? Membatalkan ibadahnya. Iya. Ini kalau ibadah tersebut kembali kepada satu ibadah saja, satu rangkai. Ya, seperti sholat misalnya. Sebab sholat tidak terpisah. Tapi kalau ada ibadah, ada rangkaiannya, seperti haji misalnya. Iya. Dan di haji itu ada juga puasa bagi orang yang tidak menyembelih. Ya, kalau di puasanya misalnya dia riya di situ, maka yang batal adalah di puasanya. Adapun amalan hajinya, hukumnya apa? Hukumnya syah. Sebab ini ibadah terdiri dari beberapa rangkaian. Baik. Iya. Dengan ini bisa tampak beberapa sudut berkaitan dengan pembahasan niat. Dan sekali lagi, ini kaidah yang agung. Seperti yang diibaratkan oleh As-Suyuti dan selainnya, bahwa ini salah satu dari 5 kaidah besar. Al-umur bimaqasidiha, atau al-amal bin niyat. Al-amal bin niyat. Ya, dan insyaallah taala akan datang nanti cabang-cabang dari kaidah. Akan kita terangkan pada tempatnya. Iya. Akan datang cabang-cabang dari kaidah ini. Di antara cabang kaidah yang akan datang tentang orang yang melakukan hal yang diharamkan, mempersegera ingin mendapatkan haknya. Maka akibat niatnya yang jelek ini, ia diharamkan mendapatkan apa? Apa yang dia akan lakukan. Apa yang dia kerjakan itu. Akan datang di syair yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Mu'ajilul umuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Iya. Juga akan datang nanti masalah menggabungkan dua niat. Kalau ada dua ibadah sejenis, apakah boleh digabungkan ibadah itu dengan satu niat? Ya, ini akan datang nanti uraian Syekh rahimahullah. Wa in tasawal amalani jitama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a, akan datang. Demikian pula kalau seorang menunaikan kewajiban untuk saudaranya, ini dhabit fikih, ya, maka dia boleh rujuk kalau dia meniatkan. Dan ini akan datang nanti di kaidah kedua sebelum terakhir. Ya, di ucapan Syekh, wa may yu'addi an akhihi wajiba
lahur ruju' in nawa yutaliba. Baik, ini cabang-cabang kaidah. Ada rincian-rinciannya dan insyaallah taala kita akan uraikan. Ya, dan para ulama menyebutkan cabang untuk kaidah ini banyak sekali, kaidah-kaidah yang bercabang dari al-umur bi maqasidiyah ini tentang masalah niat. Banyak sekali kaidah yang bercabang di dalamnya. Ya. Di buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra karya Dr. Saleh bin Qanim Sadlan, beliau sebutkan 19 cabang kaidah. Iya. Dan di buku-buku yang lain kadang disebut lebih banyak daripada ini. Dan ini sekali lagi kaidah, termasuk kaidah-kaidah pokok. Selesai sudah secara ringkas pembahasan kaidah yang pertama. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, dan ini pembahasan yang ke-8 ya. Kita akan menguraikan kaidah yang kedua yang berbunyi agama dibangun pada pemetikan kemaslahatan dan pencegahan terhadap mafsadat. Ya. Ini di